Ponpes Darul Falah Pagutan melaksanakan program pembinaan santri baru dengan fokus pada peningkatan literasi dan akhlak. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram. Saat ini pada hari Minggu para santri sedang ada kunjungan. Para santri ada kunjungan oleh wali santrinya. Oleh karena itu semua santri yang ada di pondok ini free untuk semua kegiatannya untuk kunjungan pada hari ini. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu santri Pondok Pesantren Darul Falah. Oke adik, kapan namanya? Muhammad. Boleh saya tanya? Kalau boleh tahu apa sih alasannya Izas tuh mondok di Pondok Pesantren itu? Alasannya sih simpel, cuma dapat pendidikan agama yang lebih dari luar. Nah karena di sini juga selain terkenal sama ilmu tarekatnya, di sini juga terkenal sama yang kayak Ibang Tamam tadi itu, kayak ilmu nahunya, ilmu alatnya. Salah satu ilmu alat yang paling kasih keren selain nahu sorof itu namanya ilmu arut, penyusun ilmu syair itu. Walaupun ilmu arut itu dipelajarin di keempat, tapi yang di kedua ini udah kepelajaran. Karena di pondok ini juga ada dua pangeran. Anjir, yang jauh banget satu. perbedaannya tinggi guys. Kalau nggak salah nama itu Ustadz Andre Joshua. Itu Ustadz Andre Joshua itu pangeran pertama itu, Pangeran Nahu. Pangeran Nahu, masya Allah. Terus tujuan untuk kesini tuh apa? Tujuannya itu selain dapat pendidikan agama itu juga biar bisa terhindar dari dunia luar yang sekarang kayak apa itu. Masya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih Adik Izas ya. Kalau gitu terima kasih. Masya Allah. Taman Kota Mataram kembali menjadi pusat aktivitas warga. Fasilitas taman ditata ulang dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan tertib. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Kota Mataram, yang dimana salah satu taman yang kerap sekali dikunjungi oleh masyarakat setempat. Yang dimana juga taman ini adalah tempat favorit masyarakat, tempatnya berkumpul para keluarga. Di sini juga banyak sekali taman bermain anak-anak, juga tempat orang jogging. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung yang ada di Kota Mataram ini. Baik Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Putri. Mbak Putri, boleh saya bertanya? Boleh. Baik Mbak, jadinya Mbak itu apa sih yang membuat Mbak itu bisa sering ke sini? Nah, di sini tuh menurut saya salah satu tempat olahraga paling nyaman kalau di sini. Menurut saya nih, nggak tahu menurut orang lain. Tapi di sini emang olahraganya tuh paling nyaman, nggak berisik. Di sini tuh adem, banyak pepohonan gitu. Di sini juga bisa dari semua kalangan, dari anak kecil sampai usia tua lah. Di sini juga ada taman bermain anak-anak, terus ada buat piknik juga di sini. Jadi nyaman deh di sini pokoknya. Oke, baik olahraga. Itu dah dari salah satu pengunjung ungkapan yang dari hatinya. Ini paling rekomendasi tempatnya buat olahraga. Bagi teman-teman yang belum ke Taman Kota Mataram ini, segera ke Kota Mataram, bisa juga baru kali ini. Oke pemirsa, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Narmada mengadakan pelatihan kepemimpinan santri untuk membentuk kader muda yang mandiri dan berdaya saing. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Narmada Lombok Barat. Salah satu pondok pesantren yang menjadi pusat pembinaan bagi generasi muda Islam di NTB. Di tengah perkembangan zaman yang serba digital ini, para santri tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman dan sekaligus mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman atau digital.
وهبت لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد. Baik pemirsa, rutinitas pada malam hari Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Ini para santri sedang dihukum ya. Dan para mudabbir sedang menceramahi anggotanya. Para mudabbir. Baik Dek, siapa namanya? Ridho. Apa sih yang membuat Ridho itu termotivasi sehingga Ridho itu bisa mondok di pondok pesantren ini? Ya, saya tertarik dengan tahap mendalami ilmu agama. Baik pemirsa, saya sudah bersama salah satu ustadz muda yang tinggal di pondok pesantren Muallimin Muhammadiyah Narbada Lombok Barat. Baik Ustadz, bisa diceritakan bagaimana sih peran pondok pesantren ini dalam membentuk karakter-karakter para santri? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau memberitakan bagaimana cara kita membentuk para santri ini untuk bisa menjaga kedisiplinan mereka ketika keluar dari pondok pesantren. Ya, kita di sini di pondok pesantren itu membiasakan santri melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami seperti melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Kami menyuruh untuk santri untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah, itu untuk membiasakan mereka ketika nanti di luar. Nah, kami juga menekankan untuk seluruh santri untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Agar kenapa? Agar mereka itu terbiasa. Dan suatu yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menyuruh seorang santri itu untuk melaksanakan kebaikan, maka perlu kita membutuhkan kesabaran. Karena selama kita masih menginjak tanah di muka bumi ini untuk melaksanakan kebaikan, maka kita akan capek. Tapi ketika kita sudah meninggalkan jejak kita di tanah ini, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Karena apa? Karena kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah untuk mengajak orang dalam kebaikan. Mungkin ini saja. Syukran. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan atau menceritakan bagaimana cara membentuk karakter para santri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi KPI Umat membuka pendaftaran mahasiswa baru. Program ini menawarkan pembelajaran penyiaran, jurnalistik, dan komunikasi digital dengan fasilitas lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Fakultas Agama Islam, yang dimana Fakultas Agama Islam ini memiliki salah satu jurusan, yaitu Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Yang dimana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa, yang dimana di sana kita bisa mempelajari sebagai menjadi reporter penyiaran berita. Baik pemirsa, saya sedang berada di podcast KPI Umat, yang dimana podcast ini adalah salah satu milik kampus Muhammadiyah. Dan ini adalah tempat bernaungnya anak-anak KPI, bernaungnya, belajarnya, dan segalanya. Di sini adalah tempat belajar public speaking, podcast. Dan dimana KPI Umat ini adalah menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, bagi mahasiswa atau siswa yang akan segera lulus dari SMA-nya, saya sarankan masuk ke KPI Umat.